Kang Sobari dan amarah yang terlambat. Ada ironi yang getir ketika seorang budayawan harus turun gunung untuk mengingatkan negeri ini tentang akal sehat. Muhammad Sobari, yang selama ini dikenal sebagai intelektual, kolumnis, sekaligus mantan pendukung garis keras Joko Widodo, kini berdiri sebagai saksi ahli dalam pusaran perkara yang menyeret Roy Suryo, Rismon, dan Tifa. Bukan karena ambisi politik, melainkan karena kekecewaan yang telah memuncak menjadi kemarahan. Sobari bukan orang sembarangan. Lahir di Bantul, tanggal 7 Agustus tahun 1952, ia telah menorehkan jejak panjang dalam dunia kebudayaan dan jurnalistik. Karyanya seperti Kang Sejo Melihat Tuhan, Sang Musafir, dan Jejak Guru Bangsa, meneladani kearifan Gus Dur menjadi bukti kapasitas intelektualnya. Ia pernah memimpin kantor berita Antara dan menjadi Direktur Eksekutif Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan. Ia menulis di Kompas, Tempo, dan berbagai media lainnya. Singkatnya, ia bukan komentator pinggiran yang haus panggung. Justru karena itulah pernyataannya menjadi relevan dan mengganggu. Sobari pernah mendukung Jokowi atas dasar idealisme. Ia percaya pada janji perubahan, profesionalisme, dan kejujuran. Namun, 10 tahun berlalu, yang ia lihat justru kebalikan dari harapan. Gagasan yang dulu dielu-elukan dinilainya tak dijalankan. Profesionalisme yang dijanjikan berubah menjadi sikap semaunya. Demokrasi yang diagungkan terasa menyempit. Kami tertipu, sebuah pengakuan yang jujur sekaligus menyakitkan. Ia menegaskan bahwa penelitian Roy Suryo dan kawan-kawan memenuhi kaidah keilmuan. Artinya, perdebatan soal ijazah tidak boleh dipatahkan hanya dengan sentimen kekuasaan. Jika ada penelitian, uji dengan penelitian. Jika ada data, bantah dengan data. Negara hukum seharusnya bekerja dengan argumen, bukan dengan intimidasi. Sobari hadir di Polda Metro Jaya bersama mantan Wakapolri Komjen Purnawirawan Polisi Ogroseno. Kehadiran dua sosok ini bukan sekadar simbol, melainkan pesan keras, kritik bukan kriminalitas. Perbedaan pandangan bukan ancaman negara. Namun ironinya, di negeri yang mengaku demokratis, opini kerap diperlakukan sebagai delik. Pada saat Sobari gencar bersaksi tentang kekecewaan terhadap Jokowi, Egy Sujana, Termul baru lahir, melaporkan Sobari ke polisi. Guru Besar Universitas Airlangga, Profesor Henry Subiakto, bahkan menyatakan keterkejutannya atas pelaporan terhadap Sobari terkait isi podcast yang dinilai mencemarkan nama baik Jokowi. Menurutnya, pernyataan Sobari memang tajam, satir, dan menggelitik, tetapi tetap berada dalam koridor opini, bukan fitnah. Disinilah persoalan menjadi terang, apakah kita sedang membangun demokrasi yang dewasa, atau sekadar demokrasi yang sensitif. Jika setiap kritik dibalas laporan polisi, maka yang tumbuh bukan budaya diskusi, melainkan budaya takut. Opini seharusnya dibalas dengan opini. Argumen dilawan dengan argumen, bukan dengan pasal, bukan dengan borgol. Kemarahan Sobari bukan sekadar kekecewaan pribadi. Ia adalah cermin dari ratusan, bahkan mungkin jutaan, anak bangsa yang dahulu percaya, lalu merasa dikhianati oleh realitas. Ketika seorang budayawan yang pernah berdiri di barisan pendukung, kini memilih berdiri di sisi kritik, itu bukan sekadar perpindahan sikap. Itu adalah peringatan moral. Pertanyaannya sederhana, jika para intelektual, budayawan, dan mantan aparat tinggi kepolisian mulai bersuara lantang, masihkah aparat penegak hukum berani bermain-main dengan tafsir hukum demi membungkam kritik? Demokrasi bukan ruang steril dari kemarahan. Demokrasi justru sehat ketika kemarahan bisa disalurkan lewat kata, bukan lewat jeruji. Jika opini tajam saja dianggap ancaman, mungkin yang rapuh bukanlah kritiknya, melainkan kekuasaan yang tak tahan diuji. Dan ketika budayawan turun gunung, biasanya ada yang tidak beres di puncak. Jangan ada yang menulis kata termul untuk saya. Itu sangat tidak bukan soal apa, tidak menggambarkan kebenaran. Saya seorang ilmuwan yang mendukung Jokowi
Itu karena idealisme saya, dan berjuta-juta kaum ilmuwan mendukung. Tapi berjuta-juta itu kan tertipu. Ya biasa saja, kita tertipu itu nggak apa-apa. Ketika tertipu kita tidak lagi mendukung.